Jangan lupa subscribe, like, komen, dan share ya. Dadah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabarnya kakak-kakak sekalian? Ketemu lagi dengan Kakak Sabila Channel. Di video kali ini Kakak Sabila mau nginep di sebuah hotel yang ada di daerah Bogor. Ini bukan di daerah Puncak, ini bukan di daerah Cijeruk, tapi ini ada di daerah Ciapus, Taman Sari, Kabupaten Bogor, Jawa Barat ya. Jadi ini jarang banget nih kita ke daerah sini. Kita mau explore di daerah sono, penginapan yang lumayan bagus ya. Dan untuk perjalanannya kemarin kita lewat dari Jakarta, masuk tol dan masuk ke kota Bogor ya. Dan ini kita lewat di depan kota Bogor ya, ini dekat terminal, dan kemudian belok kiri. Tapi kita nggak langsung ke arah hotel karena kita mau makan-makan dulu ya di tempat jajan di kota Bogor nih. Jadi kemarin kita ke hotel yang kita tuju agak pagi karena kita memang sengaja mau cari sarapan dulu di daerah Surya Kencana. Ya kita mau makan-makan di sana. Udah lama banget nih kita nggak ke Surya Kencana ya. Terakhir 3 tahun yang lalu, dan ini kita mau ke sana, mau nostalgia, mau makan-makan yang ada di sana. Dan ini jalanannya sekarang sudah semakin rame ya. Dan ini kita jajan pertama kita adalah cungkring ya. Ini cungkringnya baru buka banget. Kita udah lama banget gak makan cungkring karena kemarin ibunya nanyain cungkring mulu, dan akhirnya kesampaian juga kita beli cungkring. Di sana juga banyak banget makanan-makanan jajan lainnya seperti bakso putih, laksa, soto kuning ya. Ini soto kuningnya rame banget ini. Ya kemarin kita mau ke sana cuma rame. Jadi kita cari alternatif makanan yang lain, dan kemarin kita juga beli toge goreng ya, banyak banget makanan di sana. Dan setelah itu sudah puas jajan makan, kita bungkus juga. Kita lanjut ke arah hotel, ini sekitar jam 11-an mau jam 12, dan dari kota Bogor ini perjalanan ke tempat hotel yang kita tuju itu kurang lebih 1,5 jam ya. Dan ini kita lewat jalan Empang ya, yang ada di belakang mall yang ada di kota Bogor ya. Ini mallnya rame, dan kita ikuti saja jalannya ke arah Ciberem Ciapus ya. Ini jalannya lumayan padat karena banyak galian di kanan kiri. Mudah-mudahan saat kakak menonton ini dan mengarah ke sana, jalan galiannya sudah selesai ya, galian yang di kanan kiri jalan. Saya juga nggak tahu itu galian apa, jadi nggak hanya di Jakarta yang banyak galian, tapi di Bogor juga banyak. Nah ini kita sudah sampai di daerah Ciapus ya, ini di situ Taman Sari ya. Situ Taman Sari banyak yang olahraga, banyak yang makan, yang jajan ya, banyak juga yang lagi jalan-jalan di sana. Kita ngelewatin situ ini dan kita naik ke atas terus. Setelah itu kita ikuti jalannya kurang lebih setengah jam lagi ya. Ini sudah sampai di atas. Nanti kita mau sampai ke hotelnya, dan ini jalannya sama ke arah Bumi Perkemahan Sukamantri yang ada di Bogor sana ya, di daerah atas. Cuma kita sebelum ke atas kita belok ke kanan, dan ini kita sudah sampai di tempat yang kita tuju. Hotelnya ada di sebelah kanan ini ya. Dan di sini kita lapor dulu kepada satpam tujuan kita apa, check in, dan kita mau masuk ke arah lobi ya. Jadi arah lobinya di sebelah kiri. Untuk parkirannya ini luas banget, banyak banget parkirannya dari ujung ke ujung ya. Dan ini jalannya lumayan kalau ke tempat parkiran. Tapi alhamdulillah kemarin kita dapat di dekat front office atau di lobbynya. Nah ini kita mau lapor check in karena kemarin lagi gerimis, hujan ya, jadi kita pakai payung kita sendiri, kita ke sana ya. Nah ini kita datang masih sekitar jam 12-an, masih belum terlalu rame ya. Dan kemarin kita baru bisa check in jam 2 lewat. Jadi untuk check innya kemarin agak lama ya, dan agak crowded karena memang lagi penuh, dan kemarin lagi libur Idul Adha kalau nggak salah ya kemarin ya. Jadi lumayan rame banget tempatnya. Jadi wajar kalau agak penuh tempat ini. Jadi nanti kakak bisa lihat sendiri deh nanti ya. Yang check in itu jam 2 belum bisa masuk, itu sampai meluber-luber ke kafenya, sampai orang-orang pada duduk-duduk di kafe semua ya, sampai jam 2 lewat. Dan ini di tempat kafenya ya, jadi banyak fasilitasnya ya. Ini ada kolam renang, ada toilet di area bawah. Ya ada kamar bilas juga di sini. Ya ini di bawah kolam renang. Kemarin kita mau lihat posisi kamar kita jauh atau enggak, karena kalau jauh kita mau minta tolong sama petugasnya untuk dibawakan barangnya ya. Nah ini untuk kamar bilasnya yang ada di bawah kolam renang. Dan hati-hati ini licin karena basah ya. Banyak yang
bilas tapi gak bersih, jadi airnya banyak yang tumpah-tumpah gitu. Dan ini hati-hati, lantai keramiknya lumayan licin ya. Kalau untuk toiletnya lumayan bersih. Dan di sini juga banyak fasilitas lain, kita bisa naik kuda juga. Ya ini kemarin ada yang nawarin naik kuda. Ini saya nggak tahu kemarin bayar atau tidak, tapi bisa ditanya langsung. Dan di sini juga ada trampolin. Nah dia sebelum masuk ke kamar ini minta ngajak main trampolin ya. Nah dan di sini juga ada fasilitas musola dan biliar, tapi ini saya ambil malam karena kemarin pas siang itu rame, kita mau videokan di situ lagi banyak orang, kita tidak enak ya karena ada ibu-ibu juga, jadi kita baru bisa videokan malam hari ini. Tapi untuk dalam masjidnya nanti ada waktu siangnya. Nah ini biliarnya, fasilitasnya ada di sini dekat dengan musola ya, dan ini untuk tempat wudhunya di saat siang hari ini sebelum ibu-ibu rame datang, jadi kita udah sholat dulu di sana. Nah ini selesai sholat, yang posisi musolanya ini ada di sini nih, masjidnya atau musolanya lumayan besar dan adem. Dan di sini juga ada fasilitas bola ya, bola air, ini kita bisa main di sini. Kemarin kita dapat voucher atau kupon 2 ya, kita bisa main di sini. Cuma waktu kita mau ke sana petugasnya tidak ada, jadi kita nggak bisa main itu ya, sayang sekali. Dan ada lapangan yang besar juga di sini, jadi bisa untuk outbound ya. Ada fasilitas archer, memanah dan lain-lain di sini. Jadi banyak kegiatan-kegiatan yang bisa kita lakukan ya. Nah di sini juga ada kandang burung merak nih. Alhamdulillah burung meraknya lagi mekar bulunya nih, itu bagus banget ya. Dan ini meraknya nggak cuma satu tapi banyak ya, ada yang albino dan ada yang warnanya cantik seperti ini, dan juga ada aviari. Cuma nih sayang aviarinya kita nggak ke sana, nggak ke dalam ya, kita cuma ngeliat dari luar karena banyak nyamuknya di dalamnya situ ya, jadi kita cuma lihat dari luar saja. Dan ini kolam renangnya ada yang dewasa, ini dalamnya kurang lebih 1 meter, ini posisinya di sebelah kafe ya, dan yang anak-anak ada di bawahnya. Nanti kita ke sana ya. Yang anak-anak itu kurang lebih kedalamannya 60 cm. Ini posisinya persis di depan kafe. Dan ini kolam buat anak-anaknya, kakak bisa lihat di sini ya, kedalamannya ada yang 60 cm, ada yang 15 cm, sebelah sana itu kurang lebih 5 cm atau 10 cm. Dan di sini juga ada minimarket karena memang jauh banget ya kalau ke toko dari tempat ini, dari hotel ini. Jadi dia menyediakan untuk supermarket mininya, tapi harganya agak lumayan pricey ya. Nah ini kita sudah jam 2 lewat tapi belum bisa masuk ke dalam hotelnya ya, karena hujan juga dan makin rame makin sore ya. Jadi ini memang outdoor tempatnya, jadi kalau mau ke kamar ya kita mesti ngelewatin jalan yang kena air hujan, jadi mesti punya payung sendiri. Nah ini sudah semakin rame nih, semakin banyak yang datang nih. Setelah check-in mereka langsung ke arah kafe sambil nunggu di sini ya. Jadi ini semakin lama rame banget tempatnya tuh. Ini sudah jam 2 lewat. Kemarin kita masuk itu hampir jam 2:30 lewat ya. 2:30 lewat kita baru bisa masuk ke kamar. Nah ini kita nunggu lama banget masuk ke kamarnya karena ini sudah jam 2. Pikiran kami karena kemarin ini karena masih hujan ya, jadi tempatnya banyak yang neduh di sana ya, dan orang yang check in ini banyak banget yang datang tuh ya, benar-benar penuh ya. Dan ini sekitar jam 2:30 lewat kita baru bisa masuk ke kamar, tapi gongnya kita salah dikasih kunci. Jadi kemarin kita pesen yang kamar yang lodge ya 5 orang, tapi ini kita dikasih yang 6 orang. Jadi tuh sudah saya videokan, terlanjur saya videokan, mohon maaf ya. Jadi ini semua sebenarnya kamar posisinya sama semua, cuma beda kapasitasnya saja. Ini semua fasilitasnya sama, beda kapasitasnya saja. Ada yang 2 orang, ada yang 4 orang, ada yang 5 orang, ada yang 6 orang. Jadi semua isinya sama, cuma kapasitasnya yang beda ya. Jadi kayak TV, bednya ya itu sama, cuma untuk kapasitasnya saja. Ada yang 5 orang, 4 orang, dan kemarin kita dapat yang 6 orang ya, yang divideokan. Tapi begitu kita sudah masukin barang ke sana, sudah saya videokan, ternyata kamarnya bukan ini, kita dipindah lagi ke lodge yang lain. Jadi petugasnya salah kasih kunci katanya, jadi kita pindah semua. Dan kemarin mau kita videokan lagi karena hujan, sudah males, jadi udahlah yang video yang pertama ini saja, karena intinya sama saja kamarnya ya,
cuma beda bednya aja, ada yang single bed, ada yang twin bed gitu ya. Nah ini yang kita dapat di dalam kamar, ada beanbag, ada TV, tapi TV-nya tidak bisa untuk smart TV nonton YouTube ya, dan ada AC juga, ada gantungan pakaian. Nah ini alhamdulillah kemarin kita datang saat hujan, jadi adem ya. Kalau pas lagi nggak hujan ini agak lumayan panas, AC-nya nggak berasa. Dan di sini kita dapat anduk 6 karena ini kamar yang pertama kita diantar ke sana ya. Ini anduknya 6 karena kapasitasnya 6. Ternyata bukan yang ini kamarnya. Jadi kesalahan ini saya mohon maaf, bukan karena saya, tapi karena kita dikasih kuncinya salah sama petugasnya ya. Dan sekarang kita ke arah kamar mandi. Di sini ada wastafel, sebelahnya nih ada toilet ya. Jadi toiletnya terpisah antara toilet dengan shower. Nah ini karena ini glamping ya, lodge-nya glamping, jadi ini atasnya dan bahannya nih dari tenda gitu ya tuh. Nah ini ada exhaust, tapi exhaustnya nggak nyala kemarin ya. Dan untuk atasnya bisa dilihat itu tenda, persis seperti bahan kain untuk tenda. Jadi ini kalau siang agak panas nih, kalau panas terik ya kalau nggak hujan. Alhamdulillah kemarin kita dapatnya pas lagi hujan jadi adem. Nah ini untuk wastafel dan kaca. Di sebelah kiri ini adalah showernya. Nah ini dia showernya ya. Dan untuk water heaternya ini lumayan agak lama kemarin. Jadi water heaternya ini sekitar ya kurang lebih beberapa menit ya baru bisa keluar air panasnya. Jadi kita perlu nyalain dulu baru benar-benar panas ya, 1 menitan lebih. Nah di sana nggak ada sabun, cuma ada sabun untuk sabun sampo yang campur gitu. Jadi kalau kakak mungkin yang agak kurang cocok sabunnya, kakak bisa bawa sendiri dari rumah ya, karena ini sabunnya dia campur, modelnya sabun dan sampo jadi satu seperti itu. Dan di sana juga ada gantungan pakaian untuk di showernya. Cuma ini sarannya masukannya kalau di yang tempat toilet itu nggak ada gantungan celana atau gantungan pakaian, jadi kalau bisa ada di sana ya. Dan ini kita nggak boleh ngerokok di dalam tenda ya, di dalam kabinnya, lodge-nya. Nah ini kemarin kita lihat view-nya di sebelah tenda kita. Jadi view-nya ini ke arah tenda yang ada di sebelah ya. Ini karena kemarin kita dapat kamarnya salah nih, kamarnya kamar yang beda kapasitas ya. Tapi ini sudah terlanjur saya videokan, dan itu baru tahu ketika saya ngambil barang yang ketinggalan di mobil, balik ke kamar yang pertama sudah nggak ada orang-orang di sana, dan pindah ke kamar yang lain dan udah berantakan semua. Jadi mohon maaf. Nah ini untuk suhunya saat sore ya, suhunya nggak terlalu dingin, 23,9. Ini di area kolam renang karena habis hujan ya. Kalau mungkin nggak hujan lebih dari 23,9 ya suhunya. Dan ini suasana saat malam hari ya. Kemarin kita habis berenang, setelah berenang langsung pada mandi, dan karena hujan di siangnya jadi sorenya full banyak orang berenang. Dan ini sudah selesai berenang, sudah malam, kita habis mandi ya. Nah ini suasana sekitar kamar seperti ini, jadi nggak terlalu gelap ya, ini banyak banget. Cuma nih kemarin kita dapat kamarnya yang sharing ya. Jadi sharing ada 2 lodge gitu di kanan dan kiri. Ini penampakan saat kemarin malam ya. Nah ini ada 2, jadi kanan dan kiri ya, berbeda orang ya. Jadi kanan punya saya, yang kiri beda orang lagi ya. Ini kita dapat kenari 1 dan kenari 2, sedangkan kemarin kamar yang sebelumnya itu bukan di kenari 1 dan bukan di sini ya, jadi beda tempatnya. Tapi untuk kurang lebih fasilitas yang ada di dalam itu sama semua, cuma beda kapasitas kamarnya saja. Dan ini ada tempat duduk di depan dan ada tempat jemuran pakaian ya. Dan ini suasana dari depan kafenya. Ini ngambil barang juga kemarin sekalian mau sholat isya ya. Tuh ini saat malam yang udah nggak ada yang berenang sama sekali, tapi ada live musik. Karena ada live musik jadi suaranya saya mute ya, jadi saya ganti dengan musik yang lain yang nggak ada hak ciptanya, karena kalau didengarkan suara dari live musiknya nanti kita kena copyright dari YouTube. Apabila tadi kolam renangnya, ini sekarang suasana kafenya tuh ya.
kafenya saat malam hari kita bisa pesan kopi, makanan ringan, mau makan berat juga ada di restorannya ya. Dan ini untuk sarapan kita di sini ya, cuma kemarin agak chaos karena kita kemarin rame banget lagi sarapan sampai ada yang berantem. Pokoknya kemarin wah banget lah di hotel ini. Ya, dan ini suasana malam hari ya, kemarin ambil barang yang ketinggalan di mobil juga. Nah, ini suasana front office atau lobbynya ya, dan ini ada ruang aula juga yang lumayan besar, bisa untuk acara rapat, kegiatan kantor dan lain-lain. Rapat yang mungkin mau ada kegiatan gathering juga bisa ya. Kemarin ini digunakan untuk mewarnai gambar anak-anak ya. Nah, ini suhu saat malam hari ketika kita sebelum tidur sekitar hampir jam 10 malam ya, suhunya di 22 derajat Celcius. Dan selamat pagi, ini suhu di pagi hari ya, ini sekitar jam 6 ya, sambil nunggu yang lainnya baru bangun, yang lainnya pada bangun, kita makan kue-kue dulu untuk nahan sedikit lapar ya. Kita mau sarapan habis ini kalau yang lain sudah pada bangun, dan itu suhunya 21 derajat Celcius. Nah, ketika yang lain udah pada bangun, kita mau sarapan nih. Sarapannya ada di atas, di tempat dekat kolam renang tadi ya. Cuma ada sedikit miskomunikasi nih kayaknya pelayannya ya. Jadi kita ke restoran yang dekat kafe, kita disuruh ke bawah karena di sini penuh. Ternyata yang di bawah penuh, kita suruh naik lagi ke atas. Jadi kita naik turun untuk sarapan ya. Jadi kemarin pegawainya kayaknya nggak ada yang megang HT, jadi ketika kita disuruh ke bawah, kita ke bawah, di bawah juga penuh, kita suruh balik lagi ke atas. Jadi kemarin lumayan dikerjain sama pegawainya ya. Nah, di sini ada nasi goreng juga ya, ada mie goreng ya, ini semacam live cooking gitu ya, dan ada makanan-makanan tradisional lainnya untuk sarapan. Ya, karena kemarin lagi long weekend, ini lumayan chaos, makanannya banyak yang pada habis ya, padahal ini masih pagi. Tuh, ayam-ayam, sayur sudah habis semua, ini banyak yang habis karena lagi long weekend ya. Tuh, spagettinya juga pada habis. Ya, ini untuk refillnya makanannya lumayan agak lama, dan kemarin sempat ada chaos juga. Ya, ada yang berantem, nggak tahu itu masalahnya apa, tapi katanya masalah rebutan telur ya. Itu sampai pukul-pukulan, sampai teriak-teriak, semua pada rame di situ karena rebutan telur apa saya nggak ngerti dah ya. Cuma kemarin sempet kayak chaos lah, ini bener-bener chaos sarapannya ya. Ini bubur ada di sini ya, ada bubur ayam, ada macam-macam untuk sarapannya ya. Dan untuk masukan saran, lebih baik pegawainya diberikan alat ya komunikasi seperti HT. Jadi kalau misalnya di sini penuh, bisa dikomunikasikan dulu ke restoran yang lain apa di sana masih ada tempat atau tidak. Jangan kita disuruh bolak-balik naik turun ya. Jadi
bisa komunikasi antara pegawai satu dengan yang lainnya. Nah, ini sarapannya kakak bisa lihat ya, benar-benar chaos, berantakan. Saya nggak bisa banyak ngomong ya, banyak yang habis, banyak yang berantakan, semuanya pada ya namanya lagi musim long weekend, jadi seperti inilah ya. Kalau lagi musim long weekend, jadi nggak ada yang ngatur, makanan bebas kayak orang gimana ya, chaos lah pokoknya, intinya chaos. Ya, ini ada buah-buahan ya di sini semua, ada salad juga di sebelahnya, dan ada kue-kue. Kakak bisa lihat semua di sini ya. Saya nggak bisa banyak ngomong. Dan untuk sarapan yang saya ambil kurang lebih seperti ini ya, nggak usah banyak-banyak, yang penting habis, karena itu yang utama. Dan ini kejadian pas saat chaos, ribut, rame-rame nih ya, ini sudah pas dipisahin, dibawa keluar orangnya. Dan selesai sarapan yang chaos tadi, sampai ada yang berantem, kita keliling karena kita mau main bola air yang kemarin kita dapat kuponnya ya. Kita mau tukar di sana, anak-anak ngajakin main ke sana. Dan waktu sampai di sana itu petugasnya belum ada sampai waktu kita check out ya. Akhirnya kita batalkan, akhirnya kita langsung ke kamar dan langsung check out karena kita ada kegiatan lain setelah itu. Dan ini tempat yang kita lewatin ya, jadi modelnya sama semua, nggak ada yang beda ya, jadi modelnya sama semua, cuma berbeda kapasitas dan lokasinya. Nah, ini agak lumayan jauh ke belakang ya, ini agak jauh ke belakang, ini sebelah kandang aviari ya. Nah, ini agak menurun ya, menurun dan menanjak, jalannya setapak. Dan ini hati-hati untuk jalanannya karena ini kalau hujan lumayan licin, jadi untuk jalannya kakak gunakan sendal atau alas kaki yang nggak licin ya, karena ini dia tempat untuk tapak kakinya. Kalau hujan lumayan licin karena banyak yang berlumut di beberapa titik, dan itu ada terkena tanah liat gitu ya. Nah, ini posisinya ada di dekat lapangan, jadi kita keliling-keliling kemarin habis dari taman yang ada bola airnya, kita mau nukerin kupon di sana dan ternyata belum ada petugasnya, jadi nggak bisa ya. Nah, itu tamannya ada di sana, banyak pohon di sekelilingnya, dan di sebelah ini juga sebenarnya ada sungai, cuma kita nggak kesana karena waktu itu lagi long weekend dan rame banget, jadi udah nggak semangat lagi kita kesana, sudah terlalu rame ya, jadi udah nggak serak lagi kita kesana. Nah, ini untuk yang tempat lodge yang lainnya, jadi banyak model macam-macam namanya ya. Dan kalau kakak mau kesini jangan sampai check-innya paling belakang, karena itu nanti kakak dapat kamarnya yang paling belakang dan itu lumayan jauh dari tempat parkir. Ditambah ini atasnya nggak ada peneduhnya,
Jadi kalau hujan kehujanan, kalau panas kepanasan. Ya, jadi utamakan kalau mau ke sini datang paling dulu, karena itu nanti kakak bisa dapat kamar yang paling depan. Biasanya seperti itu ya. Pengalaman yang saya dengar dari YouTuber lain seperti itu. Jadi kalau datangnya kemalaman, kakak dapat kamar yang paling malam, dan itu minim rambu-rambu pemberitahuan di mana tempatnya. Jadi kalau kakak datang, saya lagi duduk di depan lagi ngukur suhu, itu malam-malam ada yang tanya, "Pak, kamar yang ini di mana? Kamar yang ini di mana?" Wah, saya juga kurang tahu ya, karena saya juga baru nginap di situ. Jadi mereka kebingungan sendiri nyari tendanya mereka sendiri. Jadi nanya ke petugasnya, mungkin waktu malam sudah nggak ada, jadi nggak ada yang ngantar ke sana. Nah, ini suasana dekat aviari ya. Tadi anak-anak habis main ke bola air tapi nggak ada petugasnya, jadi mereka batal main bola air ya. Bang Abang, mana abang-abang? Bang Abang, balon abang-abang. Nah, ini untuk price listnya dan macam-macam kamar yang ada di sana. Kakak bisa lihat di aplikasi yang banyak ya. Ini salah satunya adalah yang gambar burung biru. Saya nggak mau nyebutkan aplikasinya apa. Ya, kakak bisa cek langsung di aplikasinya model-model kamarnya seperti apa dan harganya berapa. Ini kemarin saya cek di saat Sabtu Minggu biasa ya, bukan di long weekend, karena ini harganya bisa berubah sewaktu-waktu tanpa pemberitahuan. Ya, jadi pastikan kakak pesan jauh-jauh hari sebelum kakak menginap. Dan sekian dulu video dari kakak Sabila. Mudah-mudahan video ini bermanfaat buat kakak-kakak semua. Jangan lupa untuk like, comment, subscribe ya, karena itu sangat berarti buat kakak Sabila. Sekian dulu video dari kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.